Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera sahabat Lau TV ya. Kita kembali di Omah Diskusi dan hari ini kita bersama dengan Pak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Magetan, Pak Cahaya Wijaya. Selamat siang, Pak Cahaya. Sehat Pak Cahaya? Alhamdulillah. Dan selalu menerangi Pak ya. Cocok ya. Cocok ya. Dan kita pengen mendiskusikan terkait keberadaan CCTV di ruang publik ya, di ruang publik gitu. Ini sebetulnya seperti apa gitu kan? Karena kita tahu Pak, kita juga butuh gitu loh. Karena saya sering loh ya, dulu memantau gitu, memantau mungkin mau ke Sarangan atau ke Maspati gitu kan, ada beberapa sarana CCTV yang bisa kita akses. Kita lihat dulu, hujan nggak sih gitu. Kalau hujan ya kita mesti persiap-siapan gitu, mau bawa jas hujan atau apa gitu. Tetapi ini kan kita juga pengen tahu sebenarnya seperti apa ya bisa bilang pandangan Kominfo gitu ya terkait keberadaan CCTV di ruang publik. Ini terkait dengan CCTV yang ada di tempat-tempat pabrik ya. Tempat pabriknya. Tadi sudah disampaikan dari Mas Koco juga, kita tuh butuh. Kita butuh CCTV, butuh, ada banyak manfaat buat masyarakat kita di ruang publik. Contoh kita kemarin pada saat Natal Tahun Baru, kemudian pas Hari Raya Idul Fitri libur panjang kemarin, dengan adanya CCTV kita bisa lihat titik ini macet dan lain sebagainya. Pengalaman dari kemarin di Kabupaten Magetan itu cukup membantu. Begitu arus lalu lintas terjadi trouble di atas, orang pasti akan cari jalur alternatif. Tidak ada saluran komunikasi apapun yang bisa bantu. Itu salah satu pertolongan pertama. Bagaimana akhirnya polisi, kemudian Dishub dan pelaku-pelaku usaha itu bisa antisipasi yang di bawah gitu ya. Termasuk di atas ada hujan dan lain sebagainya. Manfaatnya banyak. Selain manfaat-manfaat lainnya misalnya di tempat publik itu. Nah, masyarakat berhak untuk mengetahui. Jadi tahu di tempat ini ada apa. Ini yang memberikan informasi buat masyarakat kita. Tapi juga dalam tanda kutip. Jadi pertanyaan kita bersama, gimana sih pemanfaatannya di ruang publik? Itu beda ya sama ruang pribadi. Beda. Kita lihat di ruang publik itu di mana? Di jalan, fasilitas umum. Karena mereka berhak tahu. Dan di ruang publik itu juga harus diberikan peringatan. Area ini dipantau oleh CCTV. Jadi masyarakat tahu, ini ada CCTV. Banyak manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dari situ. Ini baru lihat situasinya saja ya biasanya. Belum hal yang lain yang di Kabupaten Magetan kemarin ada kasus-kasus yang bisa diungkapkan oleh Polres. Ada tabrak lari, ada kasus pencurian dan lain sebagainya, bisa diidentifikasi di situ. Bahkan kasus yang anak pelaku kemarin itu kan viral banget. Itu sangat terbantu dengan keberadaan CCTV. Nah, CCTV ini sekarang sudah kebutuhan masyarakat. Masyarakat ini bukan hanya institusi ya, itu sudah masyarakat ingin tahu kebenarannya apa yang terjadi. Kadang-kadang sudah beredar tak karu-karuan dan lain sebagainya. Ini pelakunya ini isunya seperti begitu, ada rekamannya. Ternyata begitu. Seperti ini. Nah, di ruang publik ini bisa membantu, sangat membantu semua pihak, masyarakat juga. Tapi opini yang sudah terbentuk ya gagal. Nah, ini kasus-kasus di Magetan ya. Kita kasus ini saja lah. Di tempat publik, gimana masyarakat bisa mendapat akses di sana, tetapi siapa yang berhak mengeluarkan akses itu juga. Karena dalam tanda kutip ini harus kita evaluasi bersama. Aspek manfaatnya ada dan aspek pemanfaatan yang merugikan. Nah, misalkan untuk tindak kejahatan, untuk dan lain sebagainya, ini bisa terjadi. Nah, kita lihat aspek manfaat dan aspek yang bisa kira-kira merugikan. Itu harus kita kurangi yang merugikan. Diminimalis ya. Diminimalis. Tentunya harus jelas siapa yang memasang. Kemudian penggunaannya untuk apa, siapa yang bisa melihat. Mohon maaf, dalam tanda kutip kita sepakat dengan pihak keamanan. Ini bukan hanya pemantauan lalu lintas, tapi pemecahan kasus-kasus kejahatan dari CCTV. CCTV di publik. Nah,
kadang-kadang loh ini kok nggak boleh di-share. Kenapa? Karena mohon maaf, kadang-kadang kasus-kasus kejahatan di publik kalau di-share dia akan lari menghilangkan bukti kejahatan. Iya tak loh, ini seperti ini segera ini kejahatan. Tapi begitu ada, kita bisa ngamankan posisinya seperti apa. Ini kadang-kadang aspek manfaat yang harus kita batasi juga ya. Gimana sih publik itu bisa menerima informasi yang bermanfaat, tetapi maaf tindak kejahatan itu juga bisa dimanfaatkan. Karena menurut saya ya, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, ternyata saat ini penggunaan teknologi informasi yang disalahgunakan itu semakin banyak, ya penipuan, ya pemerasan, ya, manfaat teknologi informasi salah satunya CCTV. Kita coba bayangkan begitu menggunakan CCTV memantau satu lokasi, orang kreatif ya misalnya, bisa melihat oh ini daerah ini tidak aman buat tindak kejahatan. Contoh itu ya, bukan sudut ya, tapi efek itu harus kita pikir, harus antisipasi juga ya. Kita evaluasi. Akhirnya di perumahan ini tak aman buat perampokan, dan semua orang bisa akses semua. Tapi kalau yang akses jelas, ini siapa lo? Akan tahu jejaknya ada. Ada yang bertanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab siapa? Jadi harus badan publik. Harus badan publik. Jelas. Kita minta rekamannya, boleh silakan mengajukan. Polres, ada deklarasi, ada apa? Oh ada kasus apa? Boleh. Jadi izinnya jelas. Jangan sampai nanti dimakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu. Jadi maksudnya itu baik ya. Iya, maksudnya baik ya. Maksudnya baik. Informasi ke masyarakat. Tapi jangan sampai disalahgunakan. Ya ini. Jadi aspek manfaatnya kita utamakan. Nah terkait ini bukan ruang publik, ini ruang publik. Nah, kita juga harus lihat juga hak-hak privasi seseorang. Hak privasi seseorang. Nah, ternyata CCTV misalkan tidak di ruang publik. Nggak mungkin toh CCTV lihat toilet. Nah, nggak boleh itu. Jadi kasus lagi. Kita ingat kemarin kasus CCTV dipasang di toilet. Ramai sudah di medsos. Asumsinya nggak jelas. Sudah beredar kemana-mana. Ternyata CCTV-nya mati. Rusak. Dilihat Polresnya sudah rusak semuanya, nggak jelas semuanya. Nah, isunya sudah berkembang kemana-mana. Oh ini nggak ada oknum ini dan lain sebagainya. Tapi secara bukti fisik, dibuktikan loh. Kita jangan sampai terjebak pada stigma-stigma yang menjerumuskan kita negatif. Berasumsi, ya oke lah. Kalau itu bergulir ke hal-hal yang negatif, rugi kita. Rugi kita. Nah. Ya memang benar Pak ya, bermanfaat untuk masyarakat, tetapi kita juga harus mengantisipasi sih. Memang ada oknum yang memanfaatkan itu untuk sesuatu gitu kan. Benar di mata kita sih benar loh ini. Ini untuk kepentingan kita, untuk melihat jalan. Mungkin kalau kita mau ke sana kondisi. Tetapi ada yang mungkin memanfaatkan ini harus diantisipasi. Mungkin waduh rumah orang sana ini dimantau. Iya betul di situ gitu. Padahal maksud yang memasang CCTV itu bukan begitu, tetapi karena terekam di sana mungkin jauhnya itu bisa dimanfaatkan. Nah, hal-hal tersebut yang harus kita antisipasi kita. Jadi dimanapun aturan-aturan yang saat ini secara nasional pun sendiri kan belum ada bakunya ya seperti apa ya? Karena kita pakai undang-undang ITE dan lain sebagainya, penyebaran informasi elektronik, siapa yang berhak dan lain sebagainya. Tapi sampai detail ini ya ini titisan buat kita semuanya evaluasi. Jadi bukan hanya untuk lalu lintas, juga untuk tindak kejahatan dan lain sebagainya, itu kita kasih siapa yang berhak mengakses. Kita belajar dari berbagai kejadian yang ada di Magetan. Karena kita di Magetan kemarin, ada kejadian ini. Misalkan tiba-tiba kita minta rekamannya pada bulan Januari, Februari kemarin ada kasus kejahatan, tapi kan tidak saya sebutkan gitu. Nggak boleh, nanti pelakunya sudah kabur duluan. Nah, itu. Tidak semuanya bisa akses itu. Dan yang minta pun harus ada prosedurnya gitu. Ada prosedurnya, harus ada. Nah, ini yang harus kita kuatkan ke depannya. Yang minta siapa? Karena kita harus tahu. Dia minta buat apa? Buat apa gitu kan. Nah, tapi juga perlu kita ketahui ya, pemasangan CCTV di ruang publik itu bukan hanya satu saja yang pasang. Kadang-kadang banyak yang kita tidak tahu. Nah, ini kemarin juga menjadi bahasan waktu kita evaluasi bersama. Sempat kita evaluasi pada hari apa kemarin itu ya? Minggu yang lalu kalau kita evaluasi
di mana pemasangan CCTV itu bukannya orang-orang tertentu, tapi banyak ternyata di wilayah itu. Kita lihat CCTV sudah ini punyanya siapa nggak jelas, tiba-tiba sudah gantung di area publik, sudah bertahun-tahun rusak bangkainya, kabelnya dan lain sebagainya. Itu kan juga jadi masalah juga. Ini siapa yang pasangnya? Kita kan juga nggak tahu, mungkin lembaga yang di atas kita kan juga punya bisa masang juga dan lain sebagainya untuk mantau. Nah, tapi minimal kita petakan di wilayah itu sehingga nanti jelas pemasangnya ini siapa, nanti posisinya seperti apa, dimanfaatkan untuk apa. Nah, tentunya kita juga harus berhati-hati karena mohon maaf ada lembaga-lembaga tertentu yang juga masang juga ternyata ada maksudnya tertentu. Kita harus petakan. Nah, untuk orang-orang yang di luar urusan kepentingan negara, dia di area publik, nah ini juga harus kita cermati juga sehingga sama-sama bisa jalannya. Setidaknya kita tahu gitu, sebagai lembaga gitu ya, dinas yang menaungi terkait kewenangan tersebut gitu kan. Kita juga harus tahu dong Pak. Tahu-tahu nanti loh, ini punya siapa? Untuk kepentingan yang lain nggak tahu kita. Tapi jadi dari pengamatan Kominfo sendiri Pak, jadi pemasangan CCTV yang berada di ranah publik ini, di ruang publik ini seperti apa? Ya mestinya yang dipasang di ruang publik itu juga harus diberitahukan kepada publik. Misalkan di situ dipasang tulisan area ini diawasi oleh CCTV. Dia tahu oh ya ini dipasang. Nah, itu harus tahu masyarakat. Oh ya berarti diawasi di tempat ini. Harus ada pemberitahuan itu gitu. Ada pemberitahuan itu seperti itu. Itu wajib ya kalau sehingga nggak ada komplain nanti besok loh. Saya kok tiba-tiba dipasang situ loh. Itu diawasi, memang diawasi. Masyarakat tahu. Itu misal kalau pengumumannya di mana dia bentuknya pemberitahuan atau mungkin ada apa ya bisa dibilang stiker atau apa? Stiker bisa dipasang pemberitahuan nggak kayak stiker kayak apa? Karena diawasi CCTV. Jadi tahu. Nah, karena kadang-kadang kepentingan publik, kepentingan pribadi, misalkan mohon maaf ya, ini cerita saja, misalkan ruang publik di jalan yang disorot mobil, tapi di dalam mobil itu punya pribadi atau punya publik. Nah, tiba-tiba menyorot, ternyata mungkin akhirnya begitu sih muncul pada saat dia di mobil mungkin pakaiannya terbuka atau bagaimana, diunggah lah. Atau dengan siapa? Kan jadi masalah ya. Jadi masalah juga itu nanti loh. Bermasalah dengan yang bersangkutan. Iya bersangkutan. Saya yang punya mobil itu kok nyorot ini kan repot juga maksudnya. Jadi itu juga harus jadi pencermatan kita ke depannya. Di mana regulasinya kita tata dengan baik. Tapi kalau sudah di situ disebutkan area ini terpantau oleh CCTV. Ada berita beda ceritanya. Artinya orang pun yang mungkin nggak berkeinginan, mungkin nggak bisa mengantisipasi hal tersebut gitu. Kadang-kadang saya luar kota ya, misalkan rapat ya, begitu rapat, aduh ini nggak sempat mampir, saya tak ganti pakaian di mobil aja ya. Itu banyak. Tiba-tiba terpantau CCTV. Ya saya tuh yang punya CCTV, lo ini menyebarkan, itu tiba-tiba seperti itu. Tapi sih Pak, kalau di Magetan ini seperti apa? Bagi pemasang CCTV tersebut, apakah sudah melakukan hal tersebut dengan ada pemberitahuan bahwa kawasan ini dipantau oleh CCTV? Memang beberapa titik sudah ada tulisan seperti itu, tapi ini harus kita antisipasi juga, kita beritahu kepada semua, kita himbau lah yang mempunyai CCTV juga akan dipasang itu. Jadi memahami aturan-aturan dan regulasi yang ada. Kita cari aspek manfaatnya saja, menghindari masalah-masalah yang ada yang akan timbul. Impactnya di belakang itu nanti posisinya. Jadi hak-hak pribadinya mereka, privasi mereka terjaga, tetapi kita juga bisa memantau di masyarakat. Dua aturan yang harus berjalan bersama-sama di dalamnya, saling bisa menjaga. Ya memang itu regulasi di Indonesia seperti itu. Dan memang kayaknya harus sih Pak, karena ada beberapa yang kita pasang di rumah sendiri kan, area ini diawasi oleh CCTV kan seperti itu. Kalau rumah sendiri, enggak, maksud saya kita masuk di, mungkin ya kita orang luar masuk di ranah orang tersebut gitu. Ya. Itu aja udah ada beritahuan gitu loh, apalagi di area publik gitu lah. Kalau kita lihat di toko itu kan, area ini dipasangi CCTV-nya.
Itu area bukan area publik gitu loh. Apalagi ini area publik. Tapi kan kasus nyuri, mohon maaf ya, salah satu toko pakaian tiba-tiba ada yang nyolong pakaian. Oh itu gunanya. Itu fungsinya. Tapi kan jadi berita dia nuntut ini hak pribadi saya. Ya karena dia melakukan kejahatan. Kalau kejahatan nggak mungkin. Dan itu kejadian loh di beberapa titik di Magetan pernah ada kejadian seperti itu. Bukannya Magetan, misalnya juga ada seperti itu. Dan yang pasti itu menolong sekali untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Ya sekarang seperti malaikat digital. Malaikat digital, malaikat digital. Ya itu memang salah satu manfaatnya memang untuk itu, Pak. Tapi itu tadi. Yang penting jangan salah gunakan itu aja, salah gunakan kan berbahaya gitu loh. Ini yang harus kita pahamkan kepada semuanya. Jadi seperti apa ya, bilah pisau yang tajam. Yeah. Tinggal kita gunakan untuk apa? Kita amankan lah itu maksudnya. Yeah. Nah, bukan berarti sekarang kebutuhan, nggak bisa tidak. Terus kita matikan dan lain enggak. Nah, sangat membantu masyarakat, kepolisian, mengamankan. Semakin banyak yang ngawasi, semakin aman. Ya, semakin aman. Uang publik kita itu semakin aman. Tetapi kita harus tahu bahwa ada hal tertentu yang memang tidak pasti yang kita jaga. Nah itu tadi mungkin harus ada pemberitahuan itu tadi bahwa kawasan ini diawasi oleh CCTV gitu. Nah nanti ya kalau kamu niatnya baik ya laporan sama kita atau masa masang nggak ada laporan terus tiba-tiba beredar video nggak karu-karuan terus pabrik sudah gaduh dan lain sebagainya. Kalau saya mau nih, saya pengen dong, saya pengen mengawasi lingkungan gitu kan. Ini kawasan lingkungan. Betul. Tetapi mungkin apa yang harus saya lakukan? Kalau saya pengen mengawasi lingkungan, ya untuk keamanan, rencananya kan gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus memiliki badan hukumnya atau apa gitu Pak terkait hal tersebut? Nah, itu ribet ya. Ini karena kita ngomong area publik ya, bukan area pribadi. Kalau rumah saya sendiri ya aja dong gitu. Misalkan area yang kita amankan itu satu komplek perumahan. Komplek perumahan pastor misalnya di situ. Di situ ada berapa warga. Untuk keamanan dipasanglah CCTV. Ini. Nah, supaya tidak terjadi masalah, ya semua warga di situ diberitahu. Di mana ini kita pasang CCTV di sini. Nah, mereka ada statement, ada pernyataan, ada pandangan. Oke, ini bantu kita. Ya sudah, nggak ada masalah. Karena memang ada beberapa tempat di perumahan itu ruang terbuka hijau yang itu menjadi area publik. Kan berapa persen dia harus di area perumahan menyediakan lahan terbuka hijau. Dipasanglah CCTV di situ untuk keamanan. Di gang atau di mana yang berhubung dengan file, tapi harus memberitahu warga sekitar. Oh ya ini. Dan yang pasti juga ada himbauan apa pemberitahuan bahwa kawasan ini diawasi oleh CCTV gitu Pak ya. Nah tapi kalau itu dimakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mohon maaf tadi saya itu bisa jadi klaster ini ada perampokan, mohon maaf loh ya kejadian yang masang siap, tiba-tiba dibocorkan, dipantau, oh ini orangnya tidak ada, masuk lah. Tapi kalau terdeteksi siapa yang bisa mengakses kan kita tahu. Oh siapa ini yang akses? Makanya itu butuh kejelasan siapa yang pasang di situ, fungsinya dan manfaatnya untuk apa terpasang di situ gitu. Lingkungan tahu, terus siapa yang bisa nge-share dan lain sebagainya, dia harus tahu resikonya seperti apa. Ini harus lapor ke lembaga jenengan atau gimana? Ya itu minimal kalau di mana di tempat-tempat karena area publik loh ya. Area publik perumahan ya semuanya harus tahu dulu. Nah, alangkah baiknya kalau kita juga diberitahu. Jadi kadang-kadang nggak tahu ini siapa yang masang, tiba-tiba seperti apa, kejadiannya apa. Ini yang kita antisipasi. Saya tidak suudzon. Ya, kadang-kadang yang masang siapa nggak jelas, tiba-tiba maksudnya apa juga nggak tahu. Sekarang CCTV harganya murah, maaf ya, teknologi semakin murah. Yang pasti kita harus tahu penempatan masangnya di mana gitu. Karena kalau salah pasang lagi-lagi jadi masalah gitu. Dan masyarakat akhirnya cemas. Aduh ini akhirnya kalau nggak diawasi pemerintah yang masang memanfaatkan hal yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu evaluasi yang harus kita lindungi masyarakat kita. Jangan sampai ada mobil yang lihat lampunya.
Orangnya nggak jelas, kita itu diawasi di mana saja. Tapi saya kembali ke ini Pak, ke ini ya tadi, artinya kalau itu kan yang kita bicarakan adalah ada mungkin perumahan atau klaster, setidaknya lingkupnya masih lingkungan situ gitu kan. Nah dan kalau yang mungkin perempatan kan tujuannya baik gitu ya. Iya. Kita untuk memantau arus lalu lintas, kalaupun terjadi kecelakaan mungkin itu bisa merunut kejadiannya atau persidangan seperti apa gitu. Itu seperti apa? Ada dari Kominfo tadi seperti apa menangkapnya itu? Kemarin memang sudah ada proposal ya di kami ya, CSR dari, saya tidak usah menyebutkan, dan ada beberapa permintaan dari institusi juga untuk menempatkan CCTV di area publik tersebut. Nah, kita ingatkan bersama, oke lah, kita membantu pihak kepolisian, Polres dan lain sebagainya untuk keamanan dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rambu-rambunya. Jangan sembarangan di-share. Karena menghindari tadi ya, terus harus jelas siapa yang masa. Kemudian yang punya kewenangan badan publik. Tentunya kan kita bertanya-tanya, ngapain kamu masang di situ? Kepentinganmu apa? Nah, iya toh. Kamu ngawasi apa dan siapa? Nah, kalau CSR maksudnya baik bantu pemerintah ya kita tanggapi baik juga. Nah, cuman jangan sampai dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan. Kita batasi seperti itu. Kita juga terima kasih ada beberapa masyarakat yang mengingatkan kepada kita, Pak, tolong diingatkan kembali pemasangannya itu seperti apa. Kita juga harus belajar ya. Jadi jangan sampai terlambat. Untuk sementara yang terpasang saat ini mengawasi tempat-tempat publik itu harus kita cermati kembali. Harus kita evaluasi beberapa periode. Kadang-kadang masalah itu timbul setelah kita ada sesuatu di situ. Biasanya orang kreatif ya. Memanfaatkan situasi. Terus begitu dipasang berapa tahun, kan ada masa pakainya CCTV itu ya. Berapa tahun nggak diawasi, misalkan 4 tahun, kemudian sudah berganti di situ jadi kotoran, jadi kasarannya jadi limbah ya itu, nggak jelas, pating gantung, berkarat dan lain sebagainya. Itu juga harus kita evaluasi. Nah, siapa yang tanggung jawab yang masang di situ? Jadi jangan sampai masang seenaknya sendiri di publik, tapi akhirnya mengotori ruang publik. Itu juga jadi perhatian kita juga. Loh, siapa yang masang ini jelas. Siapa yang tanggung jawab? Itu kan jelas. Nah, kalau jelas tidak masalah. Tidak masalah gitu ya. Selain itu CCTV itu kan tidak sama. Aplikasinya beda. Jadi kalau mikir CCTV pasti bisa diakses, enggak, beda-beda. Iya. Teknologi juga beda-beda. Ini sudah kuno, ini modern, ini sudah pakai auto sensor, pakai apa, kelacak panas. dulu kalau kita lihat CCTV aja gede Pak ya, mungkin kan sekarang mungkin bisa, kecil banget, kayak satu ini, nah ini sudah CCTV gitu. Tapi kalau terkait ini Pak, ini kan kepentingan ya, kan demi kepentingan. Kemarin saya masih ingat Polres itu meminta ada 3 titik ya, kayak di dalam kota, di wilayah perbatasan dan di wilayah tempat wisata. Kan ada permintaan itu gitu. Ada. Kemarin kalau seingat saya ada permintaan dari Polres Kota, kemarin minta malah 8 titik ya, 8 titik ya, di ruang-ruang kemacetan, ya rawan dan lain sebagainya. Sehubungan keterbatasan anggaran dan lain sebagainya, kita menggunakan CSR itu dipasang. Tentunya kadang-kadang tidak bisa berdiri sendiri. Jaringannya dari mana, ya kan? Listriknya dari mana? Nah itu harus kolaborasi bersama. Mungkin kita pakai listrik PJU, mungkin jaringannya pakai Kominfo atau jaringannya pakai vendor atau nggak siapa. Nah, nanti dipasang di mana? Ya harus izin. Nanti tiangnya orang dipasangi saja ya. Mungkin punyanya rumah siapa dipasang, nah, izin ya. Ada etikanya di situ. Pak, ini untuk kepentingan negara. Misalnya ini tiangnya hotel atau tiangnya apa, izin dulu. Ada etika yang harus kita hormati, privasinya. Oh, boleh silakan. Bahkan kadang-kadang di beberapa tempat mereka malah sukarela. Dia memberikan listriknya untuk kita. Nah, itu kan care masyarakat kita. Oh, kalau ada CCTV tempat saya aman. Karena ada informasi. Tapi juga ingat harus ada statementnya juga, hitam di atas putih. Harus ada kejelasan yang pasti. Kejelasannya nanti jangan mengarah ke kamarnya pribadi seseorang. Kelihatannya ke jalan tapi tembus.
Nah, jadi itu yang kita cermati juga seperti itu. Makanya itu harus ada pemberitahuan. Gitu. Dan pemberitahuan di sana. Iya, malah mereka mau kadang-kadang mau silakan Pak dipaksa. Karena akhirnya safety aman. Orang berbuat yang rasanya macam-macam di situ tidak sudah mikir, wah ada CCTV. Yeah. Nah saya tadi bilang kan malaikat digital. Tapi Pak artinya gini, kalau pemberitahuan kan biar apa ya? Formatnya seperti apa sih? Kita kan karena publik taruhlah perempatan gitu ya. Yeah. Nah ini apa? Dalam bentuk apa? Dia baliho atau mungkin kayak rambu-rambu gitu Pak? Ya minimal harus ada pemberitahuan ya, tulisan atau apa gitu. Area ini diawasi oleh CCTV area publik. Oh, bagaimana masyarakat bisa tahu gitu ya? Tahu. Ada CCTV-nya, jadi ada tulisan stikernya di bawah atau bagaimana kita tahu oh ya seperti ini. Jadi nggak akan nutup. Kok ngawasi saya? Enggak, itu area publik. Kita hindari masalah-masalah di belakang seperti itu. Nah ini yang kita harus memberikan edukasi pada semuanya, pada masyarakat, bahwasanya saat ini sering terjadi pemanfaatan teknologi informasi untuk tindak-tindak kejahatan dan lain sebagainya. Nah ini kita antisipasi. Pak, artinya kalau terkait apa ya? Seharusnya tidak semuanya bisa mengakses atau gimana? Terkait kita bilang partikuler atau swasta gitu ya, CCTV di area publik kita. Bukan tidak boleh ya, tapi kita lihat juga efek positif negatifnya juga untuk apa gitu. Kalau hanya untuk mantau lalu lintas ini ramai terjadi kemacetan atau tidak bisa akses, tapi yang mengakses yang mengeluarkan harus badan publik supaya tidak disalahgunakan yang masang siapa dan lain sebagainya harus jelas. Nah seperti tadi yang ternyata yang masang nggak jelas untuk ngawasi sesuatu lah begitu ada kejadian baru, oh iya ini kejadian seperti itu. Kita mengamalkan masyarakat kita, maksudnya kita baik seperti itu. Kalau terkait evaluasi Pak, ini apa yang akan dilakukan oleh Kominfo nanti? Kita bersama-sama nanti dengan Polres, kemudian dengan Dirlajim, Kominfo juga dan instansi terkait nanti. Misalkan di suatu tempat itu ada apa, kita kasarnya koordinasi bersama, rapat bersama, dan kita evaluasi di kabupaten-kabupaten ini ada berapa. Ini saat ini juga masih digodok. Gimana sih regulasinya yang pas, yang cocok, yang bisa menjadi apa ya semacam SOP teman-teman kita begitu masang dan antisipasi bila ada kejadian-kejadian seperti ini. Nanti kalau dipasang seperti ini, kira-kira resikonya gimana? Siapa yang masang resikonya gimana? Terus dan sebagainya. Hal teknis yang ada di dalamnya dibahas itu. Dan ada titik-titik spot tertentu yang mungkin rawan itu tidak boleh. Ada yang mungkin ini harus dirahasiakan, tapi kan beda ceritanya. Nah, kalau tadi kan area publik, area publik tiba-tiba ngawasi, mohon maaf, belum pejabat-pejabat tertentu, repot itu dari kepentingan tertentu. Iya itu nanti kondisinya seperti itu. Artinya mungkin buat Anda yang mungkin ya punya CCTV yang terpasang di area publik atau mungkin kita harus bijaksana sih. Masyarakat diajak bijaksana selagi itu memang pemanfaatnya masih banyak diperlukan oleh masyarakat, mungkin masih welcome. Tetapi ya kita juga harus mengikuti evaluasi dari Kominfo sendiri seperti apa terkait keberadaan CCTV di area publik itu gitu Pak. Kadang-kadang ya mohon maaf ya ada toko modern ya pasang CCTV di dalam, dia juga masang CCTV di luar, di area publik ke arah jalan. Nanti mengarah kemana? Tanpa sadar ternyata masuk ke area pribadi gitu. Dengan resolusi tinggi bisa nyebrang kemana dan lain sebagainya. Itu juga harus kita evaluasi bersama. Jangan sampai nanti timbul hal-hal yang dimanfaatkan untuk hal negatif. Oke, Pak, kalau terkait langkah yang akan dilakukan, evaluasi yang akan dilakukan Komisi apa sarannya kepada masyarakat itu? Ada biar tidak mempersepsikan maksud saya, mempersepsikan sesuatu waduh mosok itu juga boleh ini itu kan, karena harus ada pemahaman gitu loh terkait evaluasi nanti untuk apa gitu loh. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh mereka gitu loh. Jadi saya mengimbau kepada masyarakat kita semuanya ya terkait pemanfaatan teknologi informasi, kita manfaatkan secara bijak. Salah satunya CCTV. Kita manfaatkan secara bijak, kita jangan antipati dengan CCTV.
tetapi juga harus memahami bahwasanya teknologi saat ini bisa dimanfaatkan hal yang merugikan. Kita berpikiran positif saja posisinya. Bagaimana CCTV itu kita pasang tidak mencelakai orang lain, tidak merampas hak-hak pribadi orang lain, karena punya hak pribadi juga. Nah, kita juga harus melindungi masyarakat kita. Mulai kita bangun persepsi dari dalam diri kita, dari masyarakat kita. Kita butuh CCTV, tapi aspek negatifnya harus kita kurangi. Jadi masangnya juga jangan sembarangan. Punya saya sendiri, uang saya sendiri, tak pasang ke situ, tiba-tiba kena undang-undang ITE. Siapa yang rugi? Kita itu bantu saja seperti itu. Nah ini salahnya dong Pak. Ini kan kita masih evaluasi ya. Aturan juga kita belum tahu. Sampai berjalan. Saya pengen dong kalau saya mau masang gitu di area publik gitu ya. Kebetulannya mungkin ya niatnya adalah untuk bagaimana menjaga lingkungan. Apa yang harus saya lakukan gitu? Ya minimal ada memberitahu kepada kami. Pemberitahuan ya. Saya sangat terima kasih kepada masyarakat atau mungkin pihak-pihak yang peduli pada masyarakat. Dia memasangkan CCTV, nggak masalah, tapi harus jelas. Kamu nggak mau pasang, oke, tapi penggunaannya harus jelas, dilaporkan dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi suudon di manfaat tertentu, bisa mendatangkan manfaat. Saya terima kasih, siapapun pasang, bagi saya nggak masalah. Begitu mendatangkan manfaat buat kita. Kita aja negara mengeluarkan anggaran itu kan mahal juga. Dibantu masyarakat, kenapa nggak seneng pemerintah? Pasti seneng. Bantu pasti seneng. Mau dibantu kok malah jadi masalah, kan ya lucu. Makanya mohon maaf ya, kadang-kadang rumus maksud baik tidak selalu diterima baik terjadi. Tapi sebenarnya kan kita tahu siapa yang pasang di situ. Iya tahu. Agar kalau terjadi sesuatu kita udah tahu siapa yang bertanggung jawab. Kamu ngapain kamu? Tiba-tiba rekamanmu jatuh di mana? Terus jadi objek pemerasan, nah dia juga tahu. Ya kita antisipasi hal yang buruk. Silakan pada teman-teman atau mungkin siapa saja memasangnya, tidak masalah di area publik, tetapi ikuti regulasi. Beritahukanlah, karena sekali lagi maksud baik tidak selamanya diterima baik. Teknologi informasi sekali lagi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Kita harus ingat itu. Itu harus ingat. Sebelum terjadi sesuatu, harus kita antisipasi dulu. Kita amankan dulu. Ya pasti udah jelas nih ya. Kita bagaimana menyikapi keberadaan CCTV di ruang publik gitu ya. Kita harus tahu siapa yang masang. Setidaknya yang masang juga harus memberitahu ke Kominfo gitu ya. Dan kita memang harus bijak ya. Apapun yang dilakukan oleh Kominfo terkait evaluasi, ini adalah demi bagaimana baiknya CCTV itu berada di ruang publik gitu ya. Artinya lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya gitu. Nah, apalagi jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu Pak ya. Betul. Kita antisipasi itu semuanya. Demikian Pak Cahaya, diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak sudah memberikan cahaya terhadap CCTV di Kabupaten Lombok. Semoga ini bisa dipahami oleh masyarakat semuanya bahwa langkah evaluasi nanti adalah untuk kebaikan masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan terhadap keberadaan CCTV di ruang publik. Demikian diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.